Pernah nggak sih kamu lagi asik scrolling media sosial, terus tiba-tiba berhenti dan mikir, loh kok feed gue isinya jadi kayak gini ya? Nah, kali ini kita bakal bongkar kekuatan tak kasat mata yang diam-diam ngebentuk apa yang kita lihat setiap hari. Kita akan lihat gimana platform yang tadinya buat nyambung sama temen, sekarang malah jadi mesin pencari perhatian. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Gimana? Relate banget kan? Kalimat ini kayaknya mewakili perasaan banyak banget orang. Ada rasa frustrasi karena feed kita seolah-olah dibajak sama konten yang sebenarnya nggak pernah kita cari. Inilah inti masalah yang mau kita kupas tuntas. Oke, di bagian pertama ini, kita akan fokus ke sebuah pengalaman yang mungkin banyak dari kita alami, tapi jarang banget dibicarain. Yaitu gimana feed kita pelan-pelan dipenuhi sama konten yang provokatif. Padahal kita ngerasa nggak pernah sengaja nyari. Nah, disinilah letak pinternya. Konten-konten ini tuh sengaja banget dirancang buat ada di wilayah abu-abu. Cukup provokatif buat bikin kita berhenti scrolling, sepersekian detik lebih lama, tapi nggak cukup vulgar buat kena ban atau dihapus. Mulai dari dance challenge, tutorial fitness, sampai tips mode, semuanya disajikan dengan sedikit, bumbu-bumbu sensualitas. Jadi pertanyaannya, kok bisa jadi begini? Yuk kita masuk ke bagian berikutnya dan kita intip mesin di balik semua fenomena ini. Kuncinya itu ada di pergeseran tujuan dasar dari media sosial itu sendiri. Coba deh kita ingat-ingat lagi. Dulu, internet rasanya lebih polos ya, kan? YouTube isinya momen-momen lucu, video kucing, kejutan ulang tahun. Instagram ya cuma buat bagi-bagi foto ke teman dekat. Tapi, semuanya berubah waktu Facebook beli Instagram. Permainannya bukan lagi soal koneksi, tapi growth, pertumbuhan, dengan cara apapun. Terus datanglah TikTok, yang benar-benar menyempurnakan model ini dengan kemampuannya ngumpulin data soal apa yang kita suka, secepat kilat. Nah, ini poin yang paling krusial. Di jantung setiap platform media sosial, ada yang namanya algoritma. Dan si algoritma ini, dia nggak punya moral. Dia nggak peduli mana konten yang baik atau buruk buat kamu. Tugasnya cuma satu, dan cuma satu, bikin kamu terus scrolling, terus nge-like, dan terus nonton selama mungkin. Titik. Sekarang kita sampai ke jantung masalahnya. Kenapa sih algoritma yang katanya netral ini kok secara konsisten malah ngedorong satu jenis konten tertentu dibanding yang lain? Jawabannya ada di cara dia belajar dari setiap gerakan jari kita. Prosesnya tuh sebenarnya simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Kamu misalnya berhenti sepersekian detik lebih lama di sebuah video. Nggak nge-like, nggak komen, cuma berhenti. Algoritma langsung nyatet itu. Aha, dia suka yang kayak gini nih, kira-kira gitu pikirannya. Lalu dia bakal sodorin lagi konten lain yang sedikit lebih berani. Kamu berhenti lagi. Tanpa sadar, cuma dalam hitungan menit, kamu udah ngelatih algoritma buat ngubah total feedmu. Dan para kreator, wah, mereka pinter. Mereka cepet banget belajar kalau algoritma itu ngasih hadiah ke konten yang lebih seksi. Kutipan ini bener-bener nangkep esensinya. Mesin yang kita hadapi ini, dia nggak punya niat jahat. Dia cuma ngikutin data. Dan data secara konsisten nunjukin kalau konten yang berbau seksual itu paling jago merebut perhatian kita. Semakin terbuka, semakin banyak klik. Ya, sesimpel itu. Nah, lingkaran umpan balik algoritma ini punya konsekuensi budaya yang masif loh. Yuk kita lihat gimana hal ini ngebentuk ulang apa yang kita anggap normal. Mulai dari bikin kita jadi kebal rasa, sampai monetisasi masa muda itu sendiri. Coba deh kita renungin sejenak. Standar kita tuh udah geser jauh banget dan cepet banget. Apa yang dulu dianggap mengejutkan atau cuma boleh tayang larut malam, sekarang bisa seliweran di feed kita pas lagi makan siang. Kita udah terlalu terbiasa sama rentetan stimulus ini sampai kita nyaris nggak sadar lagi. Inilah yang namanya normalisasi. Dan mungkin nggak ada contoh yang lebih gamblang dari cara kerja sistem ini selain kisah Daniel Bregoli. Dari umur 13 tahun, dia jadi sensasi internet, seluruh dunia maya nontonin dia tumbuh dewasa. Dan makin deket dia ke umur 18, ada semacam antisipasi kolektif yang aneh dan jujur aja agak meresahkan. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-18, dia meluncurkan akun OnlyFans. Hasilnya, cuma dalam 6 jam pertama, dia dapat lebih dari $1 juta. $1 juta. Angka ini bukan cuma bikin kaget, tapi juga ngebuka mata kita selebar-lebarnya soal seberapa besar insentif finansial yang jadi bahan bakar sistem ini. Kutipan ini yang diambil dari komentar publik nunjukin sebuah kebenaran yang nggak nyaman. Ternyata ada audiens digital yang nungguin, bahkan secara harfiah ngitungin hari mundur sampai seorang anak jadi dewasa secara hukum, supaya mereka bisa mengkonsumsi dia sebagai produk seksual.
Ada sebuah analogi yang kuat banget di sini, yang ngebandingin situasi sekarang sama krisis kesehatan publik di masa lalu. Dulu, rokok dan gula dijual dengan narasi kalau itu keren, canggih, dan normal. Sekarang, konten seksual dijual dengan bungkus pemberdayaan, progresif, dan kebebasan. Pertanyaannya adalah, jangan-jangan kita lagi nontonin kebohongan besar berikutnya? Tapi sistem digital ini kan nggak terjadi di ruang hampa. Dia punya dampak yang sangat nyata dan seringkali ngerusak ke kehidupan manusia. Sekarang, mari kita lihat harga yang harus dibayar di balik layar. Konsekuensinya benar-benar nyata. Mulai dari kecanduan yang bikin orang bangkrut, sampai masalah kesehatan fisik kayak disfungsi ereksi yang sekarang melonjak di kalangan cowok-cowok muda, sesuatu yang dulu hampir nggak pernah kedengeran. Hubungan di dunia nyata jadi korban, dan orang-orang di kedua sisi layar yang nonton dan yang ditonton sama-sama membayar harga yang sangat mahal. Ini pengakuan dari Terry Crews, sosok yang kita kenal kuat dan tangguh. Kecanduannya hampir ngerebut segalanya dari dia. Ini nunjukin kalau nggak ada yang kebal, sistem ini dirancang buat menjerat siapa aja, nggak peduli status atau seberapa kuat kelihatannya orang itu. Dan di sisi lain layar, ada rasa sakit yang nggak kelihatan. Kutipan dari seorang pemeran ini ngingetin kita bahwa di balik gambar yang kita lihat, seringkali ada penderitaan dan eksploitasi yang nggak pernah sampai ke kita sebagai penonton. Pada dasarnya, ini adalah sistem yang menghilangkan sisi kemanusiaan. Sistem ini memutus koneksi, empati, dan makna. Manusia, baik yang nonton maupun yang tampil, statusnya diturunkan jadi sekedar objek dalam sebuah mesin raksasa yang tujuannya cuma satu, stimulasi, bukan koneksi yang tulus. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Apa yang akan terjadi ketika satu generasi penuh belajar tentang keintiman bukan dari hubungan nyata, tapi dari konten yang dari awal dirancang untuk mengeksploitasi mereka? Saat algoritma jadi guru kita soal hasrat dan konten yang didesain untuk profit jadi buku pelajarannya, apa ya dampak jangka panjangnya buat kita semua? Ini seperti sebuah eksperimen sosial raksasa, dan kita semua ada di dalamnya. Hasil akhirnya, belum ada yang tahu.